Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Barat kelas D. Mari kita menilik kinerja perekonomian Tanah Pasundan atau Jawa Barat. Yang pertama, kita langsung masuk analisis ekonomi mengenai pariwisata. Perkembangan pariwisata di Jawa Barat tahun 2018. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat yang terhitung mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 cenderung mengalami penurunan dengan bulan Juni sebagai bulan dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara paling sedikit. Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 168,153 ribu kunjungan, sedangkan tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 156,643 ribu kunjungan, turun sekitar 7,34%. Tingkat penghuni kamar tahun 2018 dengan klasifikasi hotel berbintang di Jawa Barat sebesar 53,04%, turun 2,13% dari tahun sebelumnya. Dan rata-rata lama menginap tamu lokal dan mancanegara tahun 2018 pada hotel klasifikasi berbintang di Jawa Barat sebesar 2,55 hari, turun 0,06 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke PDRB. Saya akan menjelaskan tentang sektor-sektor potensial di Kota Bandung berdasarkan PDRB analisis LQ atau location question. Analisis LQ merupakan analisis yang membandingkan porsi lapangan kerja nilai tambah untuk sektor di wilayah tertentu yang kemudian dibandingkan dengan sektor yang sama secara nasional. Interpretasinya ada 3, yaitu LQ lebih dari 1, LQ kurang dari 1, dan LQ sama dengan 1. Kita dapat lihat di sini sektor A, F, G, H, I merupakan sektor non basis yang mendekati nilai 1, yang berarti hanya mampu memenuhi kebutuhannya di dalam negeri ataupun bahkan tidak dapat. Selanjutnya sektor C, L, M, N, P, Q merupakan sektor basis dan dapat membantu wilayah lainnya karena nilainya lebih dari 1, sedangkan sektor D, E, J, K merupakan sektor non basis yang tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sehingga memerlukan bantuan dari wilayah lain. Analisis ekonomi yang selanjutnya mengenai pendapatan daerah. Dampak pandemi defisit anggaran Pemda Jawa Barat meningkat. Bulan menunjukkan pendapatan yang terus meningkat dari 31 triliun tahun 2016 menjadi 41 triliun di tahun 2020. Dengan ini artinya terjadi peningkatan sebesar 8,3% di 2019 dan 16,1% di 2020. Seiring dengan pendapatan yang terus meningkat, belanja pemerintah di Jawa Barat pun meningkat dengan 33 triliun di 2018 sampai 46 triliun di 2020. Tahun 2020, penerimaan dari komponen pajak diperkirakan menurun akibat kemampuan bayar masyarakat yang melemah seiring dengan menurunnya income sebagai dampak COVID-19. Kebijakan penanganan COVID-19 menyebabkan perubahan realisasi belanja untuk penanganan COVID-19, di mana utamanya berasal dari pos belanja tidak terduga, sementara sisanya berasal dari belanja bansos, hibah, dan bantuan keuangan. Perubahan anggaran itu mengakibatkan defisit 4,5 triliun yang kemudian akan dibiayai oleh saldo pagu anggaran Silpa kemudian tahun 2019 sebesar 4,5 triliun. Selanjutnya mengenai perdagangan internasional. Kinerja ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Tren ekspor Jawa Barat cenderung mengalami penurunan pada periode Oktober 2019 sampai 2020. Puncaknya pada Mei 2020, nilai ekspor maupun impor mengalami kontraksi yang sangat dalam. Subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri otomotif, tekstil, elektronik, dan industri F&B. Tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya permintaan global karena adanya proteksi perdagangan, penundaan investasi oleh para investor karena kondisi pasar, dan kebijakan PSBB yang menghambat produktivitas. Meskipun demikian, neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat selalu surplus tiap bulannya, dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor tertinggi yakni senilai 427,13 juta US dollar, dan Tiongkok sebagai negara pemasok impor terbesar yakni senilai 205,98 juta US dollar. Mulai Juni 2020, ekspor Jawa Barat sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan dalam skala nasional, Jawa Barat mampu menguli daerah lain perihal ekspor. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial akan diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Informasi ini terkait realisasi bantuan sosial di daerah Jawa Barat berdasarkan jenis dan status alokasi yang dilengkapi jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah di Jawa Barat. Bantuan sosial ini dibagi menjadi 3 tahapan.
di mana data penerima manfaat diperoleh dari beberapa lembaga terkait. Analisis ekonomi yang selanjutnya mengenai tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja berdasarkan kabupaten dan kota tahun 2019 adalah 45.108.912 orang. Yang tertinggi itu berasal dari Bekasi dan yang paling terendah itu berasal dari kota Banjar. Di sisi lain, jumlah bukan angkatan kerja berdasarkan kabupaten dan kota tahun 2019 adalah 47.608.912 orang. Yang paling tertinggi itu berasal dari Bogor dan yang paling terendah itu kota Banjar. Di sisi lain, jumlah TKI Jabar di beberapa negara Asia dan Timur Tengah berdasarkan jenis kelamin adalah 61.239 orang. Yang paling tertinggi itu negara Taiwan dan Saudi Arabia. Sedangkan golongan umur penduduk usia kerja berdasarkan jenis sekolah yang ditempuh tahun 2019 yang tertinggi 20-29 tahun yaitu 2,9 juta. Sedangkan yang terendah itu ada 60-64 tahun yaitu sebesar 1 juta orang. Sedangkan para pencari kerja per bulan berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2019 adalah yang terbanyak itu tingkat SMP. Analisis ekonomi yang selanjutnya ada tingkat kemiskinan. Sempat mengalami penurunan, kini Jawa Barat dihantam kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Setelah 4 tahun terakhir capai tren positif, kini jumlah kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3.920.023 jiwa akibat COVID-19. Kemudian presentasi penduduk miskin pada tahun 2020 ini mencapai 7,88%. Kemudian selain itu ada 5 komoditi yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan, yaitu ada beras, rokok filter kretek, roti, telur ayam ras, daging ayam ras. Kemudian indeks keparahan kemiskinan atau mengenai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin ini sebesar 0,24%. Dengan jumlah penerima bantuan sebesar 2.450.039 jiwa. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dan pencari kerja di Jawa Barat tahun 2019. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran di Jawa Barat konsisten meningkat terutama di daerah Cirebon dengan jumlah 10,28%, dikarenakan banyaknya pelajar lulusan sekolah menengah atas ingin langsung bekerja. Dari data, tingkat pengangguran memiliki kaitan erat dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yaitu sekitar 55,6% pada tahun 2019 di Jawa Barat. Dari data, pencari kerja tertinggi yaitu sekolah menengah atas sebanyak 171,178 orang. Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja di Jawa Barat didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas atau lebih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan kualifikasi sektor-sektor yang tumbuh pesat di Jawa Barat seperti perkantoran, perbankan, manufaktur, dan sebagainya. Analisis ekonomi yang terakhir mengenai ketimpangan. Jawa Barat memiliki indeks kemiskinan sebesar 7,88% dengan keparahan kemiskinan di angka 0,24%. Tercatat pada tahun 2018 sampai 2020, Gini rasio mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan. Gini rasio tertinggi terlihat pada tahun 2020 dengan angka 0,3250 untuk pedesaan. Laju pembangunan terjadi kenaikan di tahun 2019 yaitu sebesar 130,24. Dengan naiknya laju pembangunan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di tahun tersebut. Tetapi pada tahun 2020 kurva kembali turun di angka 125,56. Turunnya laju pembangunan di tahun 2020 menyebabkan Gini rasio meningkat. Hal itu terjadi karena adanya alokasi dana terhadap virus COVID-19. Berikut kami tampilkan profil nama kelompok kami. Atas perhatiannya, sekian dari kelompok Jawa Barat kelas D. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.